dua waktu pura masam pajangisa siba pura masam paja subuh aja nak de imangi nareko de nak baca Fatihah kasira cical loko nabita ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Wa ila ummi wa abi al-Fatihah. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Quran kita. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ya rota kirim Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di darat dan yang di laut, yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan Fatihah ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa takiringan Fatihah aleta tapa ceneri isa na kampungnya napa ki mande. Ya kuya tu napa ki imang ya kung kay sa kampung na melo mati pasti na isa. Syukuruki marajal lori Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, angkaki napasitaru pong Allah ta'ala rilalanna iya umrah barakai si kira-kira akat tanan niya minasa untuk pak dupai tanra apa kecawi ali marajal lori pong Allah ta'ala digaga malanda ipurioran rilayna dua pasalam pamase na niya syafaat. Ia dua lalang ina sabari na wadi tawe salamat. Ia na tu angkay o kusurimon ri bapak ibu sekalian. Angka tahu nasa nabita Rasulullah tidak kenal. Tapi maka dari pong Allah Ta'ala atakku Muhammad, maka dia akan masuk ke dalam surga. Angka tahu diniris sangoku pong Allah Ta'ala, tapi maka dari nabita umakku pong, maka dari pong Allah Ta'ala ya umakmu Muhammad upatami surga. Dari situlah kalimat wassarafa wad-darajat 'aliyat ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sebab Nabi akan berdiri di depan pintu masuk ke dalam surga sekaligus berbolak-balik ke neraka. Makanya mau kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Situngan na ya waktu bapak ibu sekalian waktu tinro. Inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur. Sesudah duhur sunnah hukumnya kita mengistirahatkan tubuh. Jangan menganiaya diri kata Nabi. Aja mau gau bawangi alim. Ya pocak keruduki dia tengah tinro. Magai inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat. Sunnah hukumnya. Imun rinna asara elatu isa itu Nabi melarang, makanya makruh hukum. Apa sibalikan na sunnah maka makruh. Tama ki ngasigi aji atau tatapalayolo maka itu adalah sunnah. Tapi iya ko aji adio tak tapalayolo maka itu adalah makruh. Meloki matinro na deta jenne maka itu makruh karena yang sunnahnya adalah berwudu. Berwudu dalam keadaan telanjang itu makruh karena sunnahnya adalah menggunakan kain walaupun hanya melapisi syahwat kemaluan. Jadi sibalikannya ya sangi sunnah adalah makruh. Cuma angka paham aku kowe sibalikannya sunnah adalah bid'ah. Inilah yang menjadi masalah karena bid'ah bukan hukum. Ternyata hukum. Nah sebab dia hukum kita wajib, makruh, sunnah, haram dan mubah. Ya ko angka na jama masyarakat ya ku tanangi aga dasarna. Apakah makruh? Apakah mubah? Atau dia sunnah? Ya koma kedai bid'ah ujungnya pasti neraka. Kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Iya mina pengewas saleng. Iya mini sebenci-benci saleng. Nareko kalimat ini yang dipakai.
Makanya tahu pandritata dari dulu mesti kita kembali. Apapun yang dikerjakan, doa bersama itu bukan bid'ah. Zikir bersama itu bukan bid'ah. Karena Rasulullah juga melakukan. Cuma kadangkala dia tahu bukan hadis itu yang dipakai, sehingga berbeda pendapat. Nasabari kadangkala nareko berbeda pendapat, dia menganggap inilah pendapat yang paling benar. Angka pasanna burutta almarhum almaghfurlah Kiai Abdul Muin Yusuf kali sidendreng, maka dadena marigaga si salah pendapat tahu berbeda pendapat, tapi iyan itu nancaji masalah ko pendapat tani bawa ya secocok, ini yang jadi masalah. Makanya mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar agama, untuk memperbaiki ibadah. Sabayatu kilalana agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kajian Islam itu kajian hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ada Az-Zahiri, ada Daud Az-Zahiri dan banyak. Fikih ini banyak. Ulamanya disebut fuqaha, pasti berbeda. Tidak mungkin satu paham. Magai puang Allah Ta'ala mimatto mengkelorangi dia to masih dipaham. Maka dari puang Allah Ta'ala, seandainya saya ingin menjadikan satu paham, itu saya bisa. Tapi Allah tidak menginginkan. Magai walizalika halakahum mahkumimattukuri pancaji, tidak satu paham. Jadi ya kau angkat tahu melo pasti dia sangat pikir hanya satu paham, maka orang itu melawan takdir Allah. Itu mustahil. Tapi nalai deceng tahu pandriteri lalan pikir berbeda pendapat supaya masagene lalan yola. Imam Asy-Syafi'i mengatakan siges sayolina arwanewe makunraye, baik suami istri tanpa pelapis maka batal wudunya. Cocok ipake oko kampota. Nah sebab pintu masuk masjid berbeda dengan pintu masuk masjidnya laki-laki dengan perempuan. Jamaahnya dikasih batasan, tempat wudunya juga pisah. Ya kosiges say angka memang itu masalah. Tapi seandainya pendapat ibawal Makkah, maka insya Allah dia tak haji terewa, lomi Makkah mak jenne terewa. Apa ya ko pole ki ajine kan ngemelo lo matawapa silapo arone makunre sigesa rewa siki mak jenne, insya Allah dia tak haji terewa. Kalau pendapatnya Syafi'i mau dipakai. Kenapa Syafi'i mengatakan istri itu bukan muhrim, bukan mahram kita? Jadi dena tamat tuh. Orang mengatakan kalau ketemu si gesayolina benewi si balakaye, dena batal jeneknya. Kalau sapi batal, kalau tanpa pelapis. Magai istri itu bukan mahram. Magai nasabah dua syaratnya mahram, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi, istri digauli, sehingga dia bukan muhrim. Makanya maka dia mantap sapi namo benemu ko siges sayolina si balakaina tanpa pelapis maka wudunya batal. Jadi maka ani kana pero beneve orang lain yang dimiliki. Makanya istri itu adalah hak pakai. Kasarnya itu kalau pikir. Makanya berbeda tahu ya Pak. Ada yang mengatakan nanti ada syahwat, ada yang mengatakan nanti berhubungan badan, istilahnya nanti ada kontak, itu bermacam-macam. Makanya inilah keluasannya fikih. Nah sabak lamastumun nisa, lamasa itu ada sentuhan kulit, ada sentuhan syahwat, ada sentuhan kelamin, semua bahasa Arabnya lamasa. Karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat lamastumun nisa ketika bersentuhan, maka ulama berbeda pendapat. Magi makna dega contoh pulak nabita ada. Aisyah mengatakan, angkan nabita na tinro. Saya tidur sama Rasulullah, kemudian tengah malam saya mencari Nabi.
Usappai nabita degagaw runtuk. Saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya. Ternyata Nabi sujud. Agak sang Aisyah, seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya, maka pasti Nabi tanpa pisau masam pajami. Apa kata Imam Tasyafi? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat, cuma dia mengatakan dia sujud. Nah denanya mana atau sujud masam pajang. Pasti mapangewangi itu. Makanya kalau pikir yang penting angkana pendapat silahkan. Pada ko makadai puang Allah Ta'ala 10 yaitu siaga. Angka tau pandrita maka dasarnya 10 5 tambah 5 cocok nih. Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matui. Imam Abu Hanifah datang 10 itu ada 8 tambah 2 cocok matui. Karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa. Istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah, ada jalan yang kita bisa tempuh. Itulah fikih. Makanya berbeda-beda. Ini penting. Makanya di NU itu sholatnya berbagai macam. Ini kalau ada rupana. Kadang kamu riban mana, kadang kamu di tengah, kadang kamu riasik, kadang katu mariawa. Itulah di NU. Karena dia pakai semua fikih ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas pakai fikih ibadahnya Syafi'i. Kalau Muhammadiyah satu paket, mulai tingkat pusat sampai ranting, itu satu cara sholatnya, bacaannya cuma satu. Kenapa? Karena dia pakai tarjih, mencari semua hadis, memilih salah satu yang paling kuat, baru itu yang dipakai. Kalau NU selama pikirnya cocok ini yang 4, silakan pilih salah satunya. Makanya paling banyak modelnya sholatnya NU. Nah ini nawa di pasalan. Nah sebab kadang-kala angkan-angkan Nabi tanah mariase limanna, angkan-angkan Maria waliman nama daka inabi angkan-angkan mariase katonang kanon ritangan katonang kana Maria bang katonang kana lampu bawang. Saya teliti hadis Nabi sholat di depan Baitullah itu tidak bersedekap napa lampu milimanna, karena sholat di depan Ka'bah itu melihat Ka'bah bukan tunduk. Kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya. Angkana makada ukri Madinah Nabi temas sempaja nasabak waktu cakke, kemudian dia di atas tangannya, kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin. Kata makada mon riban rengi nasabak dia memegang nakatani pangulu bangkuna aja natap pangewang. Ia minasala ko memang ngijam. Nama ko dia. Ini masalah fikih. Fuqaha sekarang banyak masalah. Termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid. Buang air kecil, apalagi di masjid kita pinggir jalan tuh, di jalan poros. Madari angkat atau lepang, kemudian buang air kecil di WC masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya. Kalau mau selamat, berwudu sebelum meninggalkan tempat, supaya kau melakukan sunnah tanpa melakukan makruh. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf pantangan, jangan sekali-kali singgah di WC masjid buang air kecil. Karena kenapa? Uang yang ada di masjid itu adalah sedekah. Ini jadi masalah. Makanya itu pat tasawuf beda, agak berat. Singgah saja di warung, mesti iwaja ijolok napa yanre. Ya ku yanre ijolok napa iwaja. Agak beda na kalau ki malay buah pau na tawi pura pian rin apa jelang. Coba. Makanya hukum agama itu berbeda. Ini adab. Biasa di mas sufi napa makutana siaga mas. Ini ada. Ulama sufi itu pantangannya satu. Jangan makan sebelum jelas kau miliki. Nasabaiyakum wala babi muandrei, ketika engkau mati jangan biasakan dirimu memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu, karena kalau dia bukan haram maka itu membuat keruh. Hanya hati-hati. Jadi ini fikihnya beda, tasawuf beda, fikih beda, tauhid beda. Ya kau kajian fikih maka dari ulamanya fuqaha. Kalau kajian tauhid disebut ulamanya adalah murabbi. Kalau kajian ihsan atau kajian akhlak ulamanya disebut dengan mursyid. Itu beda.
Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kalau mazhabnya untuk tauhid Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian kalau mazhabnya tasawuf, itulah yang muncul seperti Khalwatiyah, kemudian Khalwatiyah Samam Yusufiyah, kemudian Saktari, Ahlaki, Haqqani, itu semua. Jadi masing-masing beda. Kalau tasawuf bicara adab, hakikat. Kalau bicara fikih bicara hukum. Kalau tauhid bicara kalbu. Si salah memang. Pada dokter roe, angka dokter tulang, angka dokter ahli dalam, angka dokter kulit, makitu. Iya ko dokter kulit, na jantut tamelo taparesa, aja lalu kalau ko dokter kulit. Dia runtuh itulah sata. Ketika kalbu kita tidak bisa khusyuk, maka jangan datang ke ulama fikih, karena dia bicara hukum. Datang ke ulama mursyid tarekat, karena di situ dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam berzikir. Masing-masing beda. Masa dokter watakale lengion rima peresa mata, lengion rima peresa jantung. Tapi ketika dalam agama, ia matuyon rima peresa jantung, ia matuyon rima peresa ibadah. Makanya ulama fikih belajar dasar-dasar hukum di situ. Cuma yero tau pandritata riolo napunai manang gurutta almarhum almaghfurlah Kiai Abdurrahman Ambodalle. Di sini masih ada murid-muridnya Gurutta, barakatnya Gurutta masih mengalir di sini. Tapi ingat, Gurutta itu menguasai ilmu fikih, dia kuasai ilmu tauhid, dia kuasai tasawuf juga dia kuasai, sehingga hanya beliau itu yang tempat kita bisa mulai dari dalam sampai luar dia bisa tahu. Kama kiro, tapi yang makoko kak jaran nih. Angka fikih materu. Ada yang tauhid saja. Ada yang tasawuf. Tegere beda apa pendapat apa tasawuf isiba papikir. Ulamanya hikmah juga. Narek ko malasa ki. Age tiga widi ko malasa. Berobat. Iya ko malasa ki na tomakbura itu perintah. Hadis. Ketika engkau sakit maka berobatlah. Iya roko to makmura dia to mitau mate. Tapi meloki sare komang na to madising na suku bate makasiwir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Magai dia pakai hadis Nabi. Siasosiwani ni ummaku na kenalasa si tau dosana na susu ko Allah Ta'ala. Pertanyaannya, iya ko malasa ki meloki ka makmura? Atau melo kila gado sata kayak kena metala. Coba benturan itu padahal masing-masing hadis. Maka kayak kena peyola Pak Ustaz tomak murah. Makanya ulama sufi sebagian mengatakan nareko malasa komak murah maka kau tidak bersyukur. Nasabah mestinya kau malasa kau bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali narekodena malasa lalana sulangnya, maka dia menangis takut kalau Allah melupakan dia. Ia tonakan nailasa masamagi atau magai, maka dia sujud syukur di hadapan Allah. Nalai dia cepuang tenger ramuka. Coba kami tak pakai niki makmur atau dek. Dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah. Maka daya konakan kolasa, jangan minta kesembuhan, minta aja begini. Puang iya koye lah saya lah sapacalang tak dampengi dosaku tak pasawi lah saku. Iya koye lah saya lah sapasusu dosa aja tapasawi puang lasaku narekode nama paci dosaku. Iya koye lah saya puang lah sapa coba talenga asak barakang untuk mulai lah saya. Itu jalan tengah, bukan tasawuf murni, bukan juga fikih murni. Kadang ini, wih magabawan ni ji, iwan ni mula satu kak, more sih kak, iwan empat di situ ku. Mangiluto ni lakak ku, natuli masam pajamu kak, magabawan ni ji puang yang natuli ni na calo, kalau gitu, berkeluh kesah. Tapi angka Pak Burana pecakin akan dapat dia lakak dan sakit lutut. Ia komas sampai sunnah subuh ki, sesudah azan subuh
Tali pengupu alam nasrah pada rakaat pertama, alam tara kaifa pada rakaat kedua. Insyaallah dia akan naik padilah. Itu obat tulang. Apa lama toh? Hafal bu? Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tara kaifa rakaat kedua sesudah Fatihah. Yang kedua gunanya tuh Pak Bu, papalampe sungai. Papalampe sungai. Kalau yang terjun di politik, Pak Dalina atau Malabita, Pak Cama, Bapak anggota DPRD Kabupaten Baru, yang pejabat-pejabat publik, yang tantangan hidupnya itu besar, jabatan itu agak besar tantangannya sekarang. Apa yang dia baca? Alam nasrah pada rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyampaikan salah satu hadis Nabi. Siapa yang sholat sunnah subuh, nabacai alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah Fatihah, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kong katau melo solangi ki insyaallah tidak akan sampai. Inilah amalan untuk selamat dari gangguan musuh. Nareko tau dinomo. Kemudian dalam kitab Khasinatul Asrar, siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun satu kali pada rakaat pertama, kul huwallahu ahad surah al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, padai apalannya yaitu tawe nareko masjidak kai ulawa pada rajan nalino. Yana tu makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kayak kena metala. Pak berapa dia leka? Salama pole gangguan na rupa tahu atau meloki malah pas sidak ke lebih marajai narik koto masjidak ke ulawon ada raja nalino kayak kena metala. Ia kota lama nangi alam nasrah rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca li'ila fi Quraisyin alam tara kaifa napa qul Allahu katallu. Talamana tuh itulah yang disebut dengan wirid salat sunnah subuh. Kayaknya beda-beda makom itu baru angkalalo tuh sampajas sunnah narampe elena pangulutta Imamul Ghazali sampajas sunnah patan rakangi monrina loroh 2 rakaat 1 salam. Nah nigi mas sampajas sunnah patan rakangi monrina loroh berarti salat sunnah rawatib. Tapi 2 rakaat cik diberi salam malampe pangupuna meter rokokna metatus sujudna patan rakang, maka 75.000 malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya. Maka dah kaya riasa Pak Ustaz. Ini hadis. Caranya jama teko carana. Niatnya sholat sunnah sesudah sholat duhur. Tapi malam te pengupuna minimal 80 ayat. Maka dari apa nama lampe surah wapala magampang. Kudu Allahu tapakoli nga ke-50. Malampe niya tu. Kan begitu. Ruku subhana rabbiyal azim kita baca 21 kali. Jangan 3 kali. Sujud juga demikian. Malampe rokokna, malampe sujudna, malampe pengupuna. Maka 75 sabbu malaikat macio mas sempajan dan dia menjadi makmum di belakang kita. Kemudian dia tambah, inilah malaikat yang setiap malam bertasbih milau adam pengengi ukuyolona pongalata. Salat ini tidak sembarang. Kalau mampu lakukan tidak bisa setiap hari. Cukup ambil sesudah sholat Jumat 4 rakaat. Ukuro tajama ke Jumat. Ya kode tulle namo cica misiulang. Ya kode tulle cica siulan namo cica minasitaw. Ya kode tulle cica sitaw cica tona 10 tahun. Yang penting pure tajama cicang. Ya kode mau patulle 10 tahun cica seumur hidup. Yang penting pernah kita lakukan. Itu sebagai sunnah.
Apa angka tu sampai sunnah yolona sampai Jumae patan rekam. Tapi bukan setelah azan. Itu sekitar jam 10:30 atau jam 10 kerjakan itu. 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Pengupuna kulu Allahu. Agana senabita. Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatun Nihaya. Siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat, kemudian membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaatnya, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Petan rekam sampai jannah pegawai sarai, supaya ini imangnya pegawai sarai, orang-orang yang mengurusi rumah Allah dia tamate narekoditi tahun rota ke surga. Ia kumacawe ni angka malakul maut jempuki, maka Allah akan membukakan pintu, kita akan lihat di mana kita kelak berada. Ini janjinya Rasulullah kepada umatnya. Yang penting tulek jamnya patan rakang yolona sampai Jumat. Tapi waktunya sekitar jam 10 lewat kita sudah bisa kerjakan. Pengupuna setiap rakaat kulu Allahu akka 50. Rakaat pertama 50, rakaat kedua 50 salam, rakaat berikutnya 50 dan rakaat keempat 50. Pas 200 surah Al-Ikhlas. Si jawat tunah kujaman. Iya narota pakai. Tapi untuk imam, saya lihat masjid kita ini bagus sekali, alhamdulillah. Angka mau garo pintu yolo. Ada pintu di sini ke sana. Ada. Tidak ada. Kalau di sini juga tidak ada. Tidak ada pintu tembus keluar. Tidak ada pintu tembus keluar. Wah, masalah ini masjid kalau begitu. Mesti ada pintu di depan. Itu jalur darurat untuk imam yang batal wudunya. Oh kamu ya, tempat wudhu di belakang. Bagus. Itu yang pokok. Nah sabak mega masih gitu deh natari pintu koro. Dan yang paling pokok imam mestinya sholat sunnah di dalam. Karena yang di dalam itu rumahnya Rasulullah. Saya pelajari tasawuf imam sama guru tak itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Makanya orang yang sudah sekolah dokter itu hati-hati menyebut penyakit. Saya itu ndak khatam. Tapi napa sengak guru ta 20 pitu pakutana loko imangena aja namu aku tanangero. Cukup apa aku nulemut pajokai. Nomor sidi ya ko mancaji mangitawe usahakan jangan pintu makmum yang kau lewat. Aja na pintu na makmum yang mola. Lewat jalur khusus angka mato tu pintu na imang ya nolamu ya tu pintu na dinatasaka bacaan tu dikuatkan hafalannya. Nah sebab ia kota saka ibacaan imang itu angkanya kutumatan rimun rina na alena pada mati itu pembatas lampu ya ko sisa bumi wa na 2 sebuah tapake pasti sepak pembatas. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikul beban yang ada di belakangnya. Imam juga demikian. Maka dia gerutta aja na pintun na makmum mola na rekomelo kumonro baca deto gaga patasakka ibaca ni mang itu kolalan na matonola. Coba periksa masjid-masjid besar yang memang itu dibimbing langsung oleh para wali Allah kita, ulama kita, imam kita tidak lihat lewat mana. Kemudian yang kedua, imamnya aja lalu tas sampai sunnah ukilala masjid. Okoki bolata sampai sunnah. Kega bola na imang rumah yang ditempati Rasulullah ketika dia menjadi imam pada waktu itu. Jadi yaitu imangnya natolaiwi posisinya nabita memimpin sholat, bukan menggantikan sebagai nabi. Maka kau tinggal di rumahnya, bikinkan rumah sebagaimana rumahnya Rasulullah. Ya koki rumah sampai sunnah puima pura pikama tawena pertama. Sesudah doa bersama kembali dia masuk sholat sunnah di situ. Dena salai onron nama kibuai onroh khusus agar nasa gurutta. Dena mati ya timangnya nak narekode nasi runtuk nabita. Kemudian yang ketiga, dena wedding imange mak bicara okonron nama cajimang. Dena wedding angka ada dalino na lepaka lillah ukusujadana ketika dia duduk di situ. Magai
tempat di dalam masjid satu-satunya yang disebut adalah mihrab. Unronna imang ya mihrabna masigi eriolo beda warna keramiknya. Biasa kok keramik putih monri coklat itu di depan atau hitam. Biasa kalau coklat yang di belakang dia kasih warna putih di situ. Biasa anam keramik itu beda. Karena syarat mihrab memang tidak boleh bergerak. Nah patadangi tesuk jadaya sen. Makanya kita sekarang mihrab itu sama rata. Digagas semua keramiknya sama warnanya. Sehingga kita pakai 2 lapis. 1 lapis amla, 1 lapis sajadah. Karena memang mihrab itu dua anak tangga. Makanya itu syarat. Sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi makwiro caranya ya kibwa. Sehingga ya lengi ambala yawana napa ya lesuk jadaya sena. Ya ko ilepi cukup sajadahnya yang dilipat, jangan lipat yang di bawah itu karena dia tidak boleh bergerak. Telut tauminon riyo kutu imange milaudong maka tembus doa karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Coba. Itu ayat. Kemudian 2 waktu pura masam pajangisa siba pura masam pajasubuh. Aja nak de imangi narekode nak baca Fatihah kasera cical lako nabita ila hadratin nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was solihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah wa ila ummi wa abi al-Fatihah. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Quran kita. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ya rota kirimkan Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di darat dan yang di laut. Yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan Fatihah ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa takiringa pate aleta tapa ceneri isa na kampung ni napa ki mande ya kuya tu napa ki imang ya kung kay sa kampung na melo mate pasti na isa imam dulu itu tahu maka da melo imate yan. Kenapa? Karena deniala anakna na rekode di pasawa ambo tapi si ratu imam dali kong kecil dimamalkan. Ini ilmu ulama kita dari dulu. Saya cari di dalam hadis tidak dapat. Tapi inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita yang tembus. Diberikan keistimewaan oleh Allah, kalbunya tembus. Dan ini yang biasanya orang salahkan. Makanya saya sampaikan ini dalam bentuk penjelasan hakikat, bukan fikih. Makanya kalbu itu begitu, Pak. Banyak ulama kita yang tembus kalbunya. Kuruta Kiai Abdul Rahman Ambo Dale itu luar biasa, wali Allah. Syukuruki di Tabarruk. Syukur kita betul di sini. Sini sumbunya para wali itu banyak. Guruta barakatnya itu luar biasa. Yai di anak munri maku jauh sekali. Maka dia itu matotak si kanukuloto dia nirule dapi to pandrite. Nasaba iya to pandrite mati ke inaman ini. Yo peda munri dekat. Karena memang matanya dijaga. Tafakur setiap waktu dia natudan na rekode nak berselang aku nabita. Iya, setiap melihat sesuatu dia doakan. Magi na mega tahu nasilli guruta asan. Guruta Kiai Abdul Rahman Ambo Dale banyak mengganti nama karena banyak orang itu yang namanya itu tidak cocok. Enggak tahu boleh penrap. Lo makutano ko guruta. Puang, mega kasih lo makan na 5 tahun atau 5 daftar na denang kena jaji. Toling katoana la widi na de na mega na padahal may gadiku makde gurutan ni gasamo nasa lapan nawang makde gurutan na mo magangkaw mati de menre makka kuya tumu pake dia ganti namanya ia matoro tau nenre makka barakan gurutan
maka dari purane sele asanna nasai mudah-mudahan tau pemang maka dari guru tamana ka tau pemang nasa dena na mungkin mendre ka iya na mendaftar ni tena dega diku maka dari guru ta ya kau tole ya semua insyaallah. Ternyata kembali ke rumahnya dia mendaftar barakah na padongan na guru itu ulama kita magai denang kana suoko timunna kecuali zikir dan penghambaan denang kana bicara balik guru tadi denang kana masusa papena dina atinna macawe lillana dena lepakan lillana rekotannya sikiri salawat maka Allah mengijabah setiap ucapan dan doanya. Maka dia guru tak ya komelo kita roy terima domu telu mu jagai wi atimmu jagai wi matammu jagai wi timummu ya kodena belle timummu dena majana wanawa atimmu dena mega anu makaleleang kemudian matamu tidak melihat untuk mendatangkan syahwat diterima domu aja tamabela mak guru hukum itu tapi ia merejing buka HPW meki mengaji gambar atau masuk lerak poncok masa peda ini jadi masalah ini yang berat makanya ya mau tuh Pak napa ni tahu pandrita ko mas sampajangi mas sampajatongan yo po dia ko mas sampajangi madari jaji jama-jamang ko sampajangi ya tama mana sandala nacio mana gonci motoro pura ni takbir Allahu akbar oh kira nak munro sandala ku tapi sandala na ni ngara. Ini penting. Kemudian kadangkala sholat ini kita jadikan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Padahal ia sampajangi tanya tujuan. Ia nang katau malai sampajanna tujuan, ia pura najama sampajanna maka dah selesai urusan. Tapi ia konala ya alat, makanya maka dalemi gurutta. Ia tu sampajangi nak pakakasa na paturu pong Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung si bawa lena. Makanya magi nabita nareko angka agaga meno rusu na sampajang angka agaga melo na tetapkan masampajang namanya sholat sunnah istihara angka agaga na porannu masampajang namanya sholat sunnah hajat. Apa bedanya doa dengan sholat? Magi itu melo dong melo ijo kan ada doa musafir kenapa dia mesti sholat sunnah musafir coba tegere padahal ada doa musafir tuh bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah itu doa musafir melo kijoka ya mana udah baca tapi kenapa mesti ada sholat sunnah musafir atau hajat kenapa kita tidak berdoa sesudah sholat kita berdoa kenapa ada sholat sunnah hajat angka ya setoba kenapa masih ada sholat sunnah taubat ada wudu kenapa masih ada sholat sunnah wudu coba kira iya tuh sampajangi pak alami cuma demi gaga pakak kasawat dinalengi pong Allah Ta'ala dena pakai perantara langsung tembus ke aras hanya sholat. Kalau doa masih bisa ditahan tapi kalau sholat itu langsung tembus. Makanya Nabi tayolli menrek memeraja sebenarnya isuroi makada iya na ala walikum Muhammad untuk umatmu komelo langsung tembus lokuya. Maka sholat itu adalah tempat yang paling bagus untuk meminta. Cuma kadang ngidi pura pimat beresalan apa milodong pak dongan adik tu nama nasah angkat ucapan mi ba mana salana maut kata mak mau jago amin ini kan jadi masalah minta wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tetto mas sempajan Nabi Zakaria uku ilalanna mihrabna nangilau lori pong Allah Ta'ala wa huwa qaimun yusolli dena pura mas sempajan matangangi tetto uku ilalas sempajan na mangilau aga nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a ipun alenga wija-wija madeceng nasaba ini mi pewat diterima pak dongaku depa nasalai sampajana belum dia tutup salatnya turun malaikat annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan ni pak kuku sampajang itu mengilau
Padahal etana nonroi bolana Nabi Zakaria 50 tahun sampai rambut putih sudah muncul. Istrinya sudah berhenti haid. Tapi nitai Maryam anak makun rakunrai tanya Nabi tinggal di dalam kamar, hanya sholat di dalam mihrab. Ternyata ada makanan musim panas di waktu musim dingin. Tanya waktu durian nang kadurian ngoko kamarai. Tanya waktu rambutan nang kerambutan ngoko kamarai. Aganasa Nabi Zakaria anna laki haza pulikin ruye aganasan huwa min indillah. Iya gagai langsung puluku pong Allah Ta'ala. Iya na napaki gurut taki Abdul Rahman ambo dale nokku yawana ang kangulong nala nana edi cia capu kumelo irewa kure gagana tampar. Huwa min indillah nasaba ang kami matomi khrap na gurutta. Nareko okko bolata de gaga mihrapta. Kita termasuk orang yang rugi. Kadang WC yaki buah 50 juta. Tapi onrosi pak dua-dua pun Allah Ta'ala digaga. Meki masempaja lari lo kilo na lamarie. Angkat ko lamarie lari lo kesade na kaderai. Angkat tuda ko kaderai lari tama kamarai. Digaga onrong khusus yunrui. Mak dalari riolo na pun Allah Ta'ala. Tapi tempat buang hajat maka bello bate maki buah sampai puluhan juta. Inilah kekurangan kita sehingga doa kadang susah diijabah. Meka tanaiki angka menamoro mihrab oko bolata. Di sini banyak santrinya Gurutta dan insya Allah kalbu beliau itu masih terkoneksi dengan Gurutta. Saya tidak lihat kamarnya Gurutta, tapi pasti kita tahu yaitu kamarnya Gurutta tak bagi dua. Sipue nonroi matinro dengan keluarganya, sipue nonroi masempaja. Itulah mihrabnya. Ya kongka anak-anak melo rewa na degaga na tampar lo milau di oko Gurutta gana sa Gurutta tama komita ko to na ilala ya wana ang kangulong nonroi maladi ya to na sikolay pa makalasi ya konisang yung makadang kadina lengi Gurutta malaporo ko si bana kadeding katawata lo siro si de milau ang kasinarunto dan tidak pernah habis. Salah satu karama Gurutta yang disampaikan langsung oleh guru saya sekaligus orang tua saya, orang tua angkat Gurutta Ki Haji Fathuddin Sukara almarhum al-maghfurlah aganasan wattuna min re makka Gurutta si bawa ka angka ka nan re makka Gurutta pura ni melli kita Gurutta kuramana ni nalli romelo nalli tapi ternyata nalupai istrinya katanya waktu itu pasang ambla masurangi ambla nacapu dia na perikanto Gurutta kebetulan lo bersilaturahmi dengan muridnya yang ada di Mekah yang tinggal di Mekah tudat-tudangi Gurutta korbolana na podangi makadang karo kita mujolo na mupinranga cidi yalingi kita Gurutta na buka ina pamala di okoro tangana na panalik kada lo mali ambla ang kamo pa yalupai. Dari mana uang itu hanya diselip kita huwa min indillah itu langsung pulo kupong Allah Ta'ala kinroy na palenna liman na tau pandrita ibarak kaki ang kadina lolongan ngukut magay dalee tanya untuk berpoya-poya tapi betul-betul kebutuhan uang Allah Ta'ala matomah kada urus agamaku na iya urus ilinom ini sebenarnya dipakai para ulama kita maka lagi mustahil tidak Maryam lagi tanya Nabi tapi itu tembus. Mega apa tu tahu dia nama tepak karena dia tidak pahami hakikat ayat ini. Makanya upasang ipabu rewa kilau bolata kilala kamar pribadita akibuaki mihrab. Luasnya itu pas seperti luasnya lubang kuburan. Untuk si dimitau. Terandringi macane ala kisu jadang yang paling bagus nasangi Gurutta senur kain kafan. Aliki kain kapan tataru kuryawa sebagai pelapis napa tatarisu jadaya se tailau yoko keluarga tak wija-wijat tak bikin wasiat ya ko pole mate-mate ku baja sangadena kain kapan yang di dalam mihrab yaitu malam bukurnya dena buru kain kapan na yaitu tahu ku yaitu napake itu yang dipakai ulama kita. Saya belajar sama Gurutta di Aceh dan ini yang kadang hilang. Itu berakana luar biasa Pak. Nabi Zakaria kan degaga nak to itu sudah ubanan istrinya sudah berhenti haid menopause dena mungkin mana makun re menopause tapi ketika dia meminta di dalam mihrab langsung turun bahwa engkau akan memiliki anak
Pusing Nabi Zakaria, peko carana. Ternyata istrinya kembali haid. Hal yang mustahil itu bisa terjadi ketika meminta di dalam mihrab. Magai, onros sipat dua. Ia minato tama koto melo masampajan, melo ki mengaji, melo ki masikiri, melo ki tapakoro, tama ki okoro. Aja tak bicara lino, jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk. Ia kode gaga jenek tak aja tetama. Tonroi talu taungia tu mak baraka itu. Itulah yang dilakukan ulama, termasuk guru tak Haji Maimun Subair. Ada kamar pribadinya, dia kunci ketika ke tanah suci. Nanti beliau meninggal baru dibuka. Magai, itu kamar khusus. Tanya musalla pak, mihrab selebar dengan sajadah. Ya ku musalla badiun rima berjamaah, ya ku mihrab tidak. Aki-aki. Makanya onron na imangi yasangi mihrab. Itu tempat imam, karena itu tempat doanya tembus. Makanya tuh kong kaimak biasa nasarah kalau ki di ustaz beraka na pak ustaz. Saya mengatakan tidak, ini nami lodong karena tempat itu yang tembus ke aras. Itu ampai dia nawat dion rima bicara lino sitongan na ya na sujadan na imang. Ini yang berat ini. Makanya kalau kaidah tasawuf kita mau pakai agak berat. Tapi iya imang makoko mega masyara langsung matanga mancajimang. Oh ini yang jadi masalah. Madari kak mau perdi ulu ya mitai. Sapiri lagi ko polisi drak memen rek jupanda na to 5 video ko madari gatta do cilin. Kan mu panoka maki benrang. Apalagi imangi ini adalah sopir ke hari kemudian, itu yang bahaya. Kanya kong kay matuli masyara langsung ay tamparan. Allahu Akbar. Wah. Karena bacaannya ingin diperbaiki, tapi kadang kosong isinya. Maka di guru tak telu tu kesempajan nak peringerang baca kedo. Ya ko makanjai peringeran atau ya sangi khusyuk. Ko makanjai peringeran naruba akhlak. Ya kau tahu majana mas sempajan nama kanjamu kehusuan pasti berubah halan. Makanya kau tahu makan maje peyanu pas sempajan nama kalasi berarti bacaan itu makanja dia nama kanja peringeran. Ternyata sempajangnya salah, peringeran kurang. Ia kusukumui makanjamu peringeran dia nak ada sempurna apa dega tahu mas sempaja suku peringeran 100%. Namo talupulo mimam madaitun. Maka daking kaya anu masampaja din alisi peringaran na dewa tepak kecuali tahu merenak masampaja tepak pada itu nang kena ringerang tidak mungkin nasa matan dua kami pedicing gara kami pakanjaki baca melu pakanjaki peringaran itu pakanjaki tulle ke pasuku talu-talu na dia tulle tapakanjaki peringarat talupai kadasian rekan itari makanja baca madari to kita kalupa lese madari la palangnya maninanung. Nah, makanya maka dia guru tadi itu gak tahu suku nak. Angka tahu macam mak baca tapi dia nama macam meringerang. Angka tahu macam meringerang tapi dia nama kanja mana bacaan. Jadi aja tak kadang ketimangnya dia nama kanjala ada tajawidnya. Ndak usah dipermasalahkan dulu. Ulama tasawuf mengatakan wedi jaji bacaan dia nama kanja tapi peringeran nama kanjala. Kan ada kisahnya tuh ke Halil Bangkalan tuh. Madura. Agak gara-gara engkau tahu mas sempaja pak. Dikiru bolana mas sempaja. Kure mas sempaja mas salawa agak nasem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Salah salawat. Maka dia Allahumma salli ala Muhammadun. Tanya Muhammadin. Tapi dia pakai Muhammadun. Langsung pada aku guru tak kade salah salawat. Nasab manakah? Nasa ya salah. Nasa mati nak tu. Karena magi nasa natalu pulo ni ruwa atau tolia mi baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun. Maka dia turut tadi kan salah itu. Nasa jaji, nasa dia agak. Terih. Weh, an rasa-rasa payah. Natolia mi wala sikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala Sayyidina Muhammadun. Jadi dia naga-aga pe ulolongar. Maka dia kira nak nak cocok. Maka dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin atau Allahumma salli ala Muhammadin. Nasam. Ukir nak. Mak dia guru tak. Dia tidak bisa hafal. Nak curi. Malopi guru tak ke Khalil mak dia.
rewa lo kampuna malala nguku ya se na we ya tomatoy macuru kulupin igore gili guru takadawi iro na tomatoy salah-salangnya salawana we de na lopi lete ku ya se na we de na labu makde guru ta magai nasang embo pak guru iya aja jolo muade ko dewa pala iya makde guru ta jolo tomasele melo muka pak guru ku yero salawa na tapi pak guru to aga membaca na demu labu aga nasi ya tomatoy iya mina ubaca Allahumma sholli ala Muhammadun wa ala Muhammadun kata lupa no na deu labu maka de guru tai rewa no yana tumu pake aja namu tolai iya ternyata Allah memaafkan dia dan barakahnya ya rona baca maka itu tembus. Kadangkala taside tahu pak biasa-biasa mi bismillah mina baca najaji karena magai Allah memberikan berkah di dalamnya. Kadangkala di ayat kursi baca ke 10 de napa aja tamat-tamat tawe. Sebab magai ayat kursi nami ibaca kita tidak bersandar kepada yang punya ayat kursi. Si salah. Angkala lalu paru ya alena natamai setan. Ya, Imam Malik paling ditakuti setan. Magai sandala nami sandala ajunna napakewe macanek ngokui lalanna kamara mandina komelo ima jenne iya miroi bawangi tau malasai ni pitang lari masuk setan. Deni ruya. Pak Yuli makadang kata tama-tama ngokur melo ibore nasaide engka tugasku. Nasawe milau tulu nasibana tu sandala aku muala. Pitangnya ro teman-temannya makanan kesandala ni mamali ya kodena susetan napa korewa mulika napa ipendre ko adenge maka da sandala na mi mamali na kiringa paja ni malasa tawiyase magai Imam Malik 30 tahun na jenne na sampaja mengaribin na napake masampaja subuh mapatam makorawan ni wani jam. Kemudian saya masuk sedikit ke hakikat ini sitonganna iya taunge iya pergantian tahunge yale asukuru kalau ripong Allah Ta'ala nasaba iya komelo ki madeke pak kita pakai udara ini sehari semalam itu 11.000 liter 10 di 10 liter udara oksigen dan nitrogen dipakai itu iya komelo iwaja itu 91 juta kali 30 berarti 2.730 juta. Jadi ya komelo ki wajah inyawa talalan nasi ulangi 2.732 juta di tapas sadia. Napai wajah iya nyawai kotomelo wajah. Masa deni syukuruki ya. Aga ni laupong Allah Ta'ala nasuruh milo sujud. Ketika waktu sholat. Sinampak mionroi makasibian. Egan na waktu palawangan nasi tongan. Tapi tomatot tario lo makada. Taurogi ya tuku ya minasa nyalena masampaja ko sujud joka na galungan na dangkangan na tanya sampaja tau bangkero na ito apa cek dek ni tuwatun na tuo kolino coba gare makanya katunasa tau panrita iriulo sampaja tepat tuh ang kabesa tangkalinga jenne taluka ya sangi sampaja tepat tuh sujud pacapuran na sampajangi yan rimangilaw melo ki titay alita jami sampajangi dapina sujud ki mas sampaja loro sujud pacapurangi maka tilawi ripong Allah Ta'ala untuk jami sampajang asara mate iya ko mate ki okoro palawangan na maka namate ki sampajang material sampajang nasabak makadai nabita siapa yang berniat melakukan satu kebaikan purana cata ni pong Allah Ta'ala dan dia berjalan menuju ke situ jadi Allah langat tapole loro loko asarae namo loki galunge namo loki pasae tapi Allah langat tasitongan Allah loki ko sampajang maka orang yang meninggalkan satu kebaikan menuju pada kebaikan yang lain maka dinilai orang itu dijaga dalam lindungan Allah dan dia mati syahid ketika dia meninggal ya natunah kada gurutta namo ko jamamu mati sampajatok nariku ya napake ta ya natiasa sampajat tepat tuh yo puidi mega to salah paham ya sange sampajat tepat tuh cukup menecega na jadi nama kuat selesai nah dia na sampajang tanya sampaja sana tu ape jepun nama kira
Iya ko ipangulo mi bawa tapakkoro, iya ko baca sikiri, iya ko garakan gerak badan. Kagak tahu mas sampaja makanya gerak Allah. Begitu. Allahu Akbar. Nampakan jaki gerakan. Tapi iya ko degaga baca. Sujud rokok tahu olahraga niat. Iya ko bacana bawa degaga gerakanna tahu masih kiri itu. Nareko paringerak bawa degaga baca tahu tapakkoro itu. Iya ko siang kangi garakannya baca si ba paringerange iya na tiasa sampajang. Maka salat itu disebut nusuk khusus. Ini penting. Makanya jalalo nanya rota tamak kada. Yang penting anak pijapun namo dewa sampajang aja lalu. Maka dia guru takali siden jama lalu ina. Yang penting kan kamu jamang kamu pengawang. Ya nadega kamu jama tetap oleh jamu matu. Pak mana salalammu. Ya kongka kepala desa angka laporan nama nasan kami paresa tapi aku dega laporan nama nasalan sulai tikam patar rubani tamran akayu. Ya kongka tahu makada rutu mubalalin romo dega gamu lolong aku demi sangisa na sampajangi maka de guru takali siden repodangi kada taniaga pe palolong aku kana belang. Guru tak. Kami kata makada rutu mubalalin romo dega gamu lolong aku demi sangisa na sampajangi maka de guru rata-rata tahu mak bicara maki itu tahu dia na sampajang sapa mi poli. Enggak makir. Makanya guru tempati mu jamai na. Napa mu pangulo ko nabita makomi kamampu aku. Alena pamatu mangandrong-androng ko kyolo na pong Allah Ta'ala. Betongan na ya kamu jamamu yang kamu tajam. Maka di perinsi na tomatot tariolo itimbang makapai tan ritimbangan ude. Ya kong kamu jamang kay taja ko de kamu jama sabara. Ko de gagawa di mapangulong. Dari situlah kenapa Nabi kelak memberikan syafaat. Yang penting pura ijamah. Ini penting. Ya ini ko patasawuf itu dia pakai itu makna yang penting. Pokoknya akad taitongan. Takali mo lang sarah pas suku-suku. Apa salah-salah mati itu mujama ko mubilan. Nah, kira. Ini manike kami tola. Angkat tola subah minta masih Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lupa dimasuk. Denon masih kiri angkat tu tau mata masih kiri jolo. Maka kata Allah Akbar. Oh, puras itu subhanallah. Magai ajak kamma deni tarima sampajaku angkamu pasikiri uranongang. Ya kodena ko sikiri pe uko pita pakoro ewal. Ya kodega ko tapakoro namuko misalawa eloko nabita. Ya kodega aga pe ko majama kasih dampangan nga pada kurupa tau na takden na dosaku. Ya to na ronroi mala salamakan. Sehingga dena masih jamade. Angka tahu Pak Purana mabresa lupa na masuk. Tapi memang anak macone belisi kama pita na lupa tama. Purana mabresa lupa na masuk anak macone belisi itu. Dito gago ko di alhamdulillah. Pada matinya tu Pak balu-balu Pak kalau mas sampaja kita kere magi ro Pak balu golai na balu tarigu to ma balu minyak goreto ni ma balu polopeto ni ma balu piccito ni ma balu masakoto ni ma balu warrato ni ma tan na warra bawa na mo balu maka dai perinsi na yakotannya warra etarala minyak goreng mako mati itu pas sampajang ya ko dai ni tarima sampajaku namo sikiri ko mitarima yang penting ang kamu tarima. Makanya dari situ juga prinsip fikih ya koroko kamu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi kamu tambai namoci cemmi nareko manasamun daripada subhanallah gaji itu mu baca pasilan lumital luna deto ka manasa nagal subhana rabbiyal azim wa bihamdi tokono namoci dimi ko manasamun maka dai mantasati ya ko ci dina dena latto man rasa ko pagan na italo ya ko deni tarima cideng kamu padua mali ko lemo na masola pamulangi ka ko dua telu mali kamu padua mo renongang ya ko cidi mi mali sabar ako kira angkat o makade nabita baca katelu karena nabita de gado sana sinin na bacane ro katelu manceja palamanang nanyai ko meko masampaja megala ada dosamu ya ko katelu mi mu baca de pagapalana pasusu dosa mana mi makanya pak genai ko kapitu nang kapalamu lolongan. Inilah yang ulama kita berbeda dalam fikih. Ini makom itu Pak. Ini mani nonro itu. Meloki pe balampe PGG ini. Ya miko malas simang cicana. Ya ko santai-santai main pagan na katalu. Ya miko masampai jadi diki ko menyamang sa di rokok. Tapi kayak gini makir.
Ini meninon roy, ya mi ko mangoto kilo kampon na tena maciomi ajalal tapagan na kapito na salay kito to. Makanya, di hukum itu, tidak usah diperdebatkan masalah begitu. Sebab meta ki suju mega dosa lega. Apa ya kotor rokok tak ada dosa. Ya kotor suju tak ada dosa. Ya natunang katau makan majer rona maringan papena dingin kotor pura mas sempaja. Itu memang hadis. Maka yalai dosana ni patada ko salengkana si baulunna. Ya ko rokok isuju tak ada dosana pada tak ada ada dong yang perlu ditakena juga. Jadi salah satu hikmah salat ya ko pura ki ma bersalam natap pamaringan papena dingin maka itu dosa sudah dilepaskan. Kama gitu. Iya ko pada mu purana si bawa deh nah hai masalah mau pa ya tu. Nah, hukumnya guru ngah he. Ya tu ampai makanya ko to mete teroko. Pak de pa tu na tak den na to toko. Allah, sami Allah. Dena deka Allah. Allah. Makiro Pak. Ini nih. Jadi tenang-tenangi sujud ki meteta sujud kemudian lihat diri kita sujud di hadapan Allah. Aja nawatakalewe mi sujud ruh tidak sujud di hadapan Allah. Makanya disebut dengan beda sajid beda sujud. Mapangolo ki don rupa. Ale tagatita menre mangolo atau yakin na itaki pong Allah Ta'ala. Ya ko yakin na itaki pong Allah Ta'ala maka pa illam takun tarahu pa innahu yaraka. Tapi ya ko ale tatita menre mangolo ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu kama kadami anta abudallah ka'annaka tarahu kasiwengi pomu rilalana kasiwemu yaki ko makadamitai fa illam takun tarahu narekode mule pake yaro fa innahu yaraka yakibano makadana ita ka pong Allah Ta'ala okuni na megala ada rupana atau masampajang angka tahu Allah ku akbar desa karun tu Pak oko lalangnya wajo lalangnya lo siwa angka masigi bicu koronri masampajang akatalui kata berek napa cocok pas kata berek pamula wacuri maka nasi Allah tasilam nasi lalu namu sedih giling amite tapi jamaahnya tahu dia nak kata berek mama kobami jamaah maka nabami kesedape kutannya pas linna dia nawat dialai mama kero Pak magai cocok ni narek ko jamaah na memang tapi aku enggak tahu lepak magai napaki ya romenre as-salatu mi'rajul mu'minin dena layro Allah melihat hambanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum dia selalu berada di mana kau berada di sisimu makanya wallahu akrabu min hablil warid lebih macawe ipunge na ya ura alongi berarti iya kibano padang karo CCTV maka dana ita ka pong Allah Ta'ala na ita ka rokok na ita ka sujud berarti kaya yaro yakin disaksikan makanya dua itu tahu anta budallah ka annaka tarahu kasiwengi puamu pada komitai fa illam takun tarahu nasanabita ya kodemu le pake yaro seakan-akan kau melihatnya pakai yang kedua pa innahu yaraka naita ka apuakku ya nero magampang to naita ka rokok naita ka sujud magampang itu ya mitu maka kedo masampaja tulina pinre Allah napa sebab napa malala menre ya nang kecede de nasi sambu napa pisau padahal sitonganna ia sange maringerah kodena tu maringerah kita seperingerang. Ni kata makna kia semaringerang. Ya sange paringerang Pak. Ya nadena to maringerang. Ya natu paringerang. Ates ni gare. Ya ko tingerang ipung ya degaga sewa-sewa tingerang. Tapi ya ko tingerang sewa-sewa pasti tak depong Allah Ta'ala. Denang kana metay tu. Apa si sumpungan yo komito. Ya ko lanya ipak kira-kira linota. Tingerang ipung ni. Ya ko tingerang ipak kalinota pasti tak depong. Ya natu maknana. Denul lepong masih di na atanna. Sederhana tuh yang penting malisa irrokoe malisa isujue yang penting itu nang kaya satu maknina mapasi sumpung rilalang setiap gerakan supaya aja nalobang kira-kira ini penting penutup terakhir ini sudah 1 jam saya harus ke sidrap ini karena di sidrap ada pembukaan game Muharram saya tidak bisa tinggalkan sebenarnya ini pun alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi intinya begini ang kecil diwaling kadangkala kita punya kalimat begini ketika ada orang meninggal mudah-mudahan husnul khatimah itu sebenarnya kalimat keliru
mestinya kita mengatakan insya Allah husnul khatimah. Karena sudah pasti dia meninggal, maka kita pakai insya Allah. Narekode pana mate, kita berdoa mudah-mudahan dia husnul khatimah. Iya kotomo pi okolino mesti was-was. Mudah-mudahan selamat kak. Mudah-mudahan dia nama ja capak na tutungaku. Tapi ulama kita menetapkan ia komelo ko makanja capak na tutungamu telumi bawang. Pakanja ki bati mu mattu maling lori ta duwe pajajiamu. Indo ambokmu ia kodeto mu madorako ku indo ambokmu maka pasti capak nama deceng. Apa degaga tahu pak degaga dosa langganan kemana? Tapi tiasa dosa langganan. Pura nitobakang ijamasi. Itobakang ijamasi. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang yang beriman kecuali ada dosa yang dia terus lakukan terus menerus hingga dia tobatkan dan dia lakukan kembali. Itu hadis. Jadi aja tak ada sini na tahu kuma pacimana termasuk ustaz tidak. Angka mana dosa langganan na tahu. Ada saja. Tapi maka dari Imam Al-Ghazali komitai alemu agamu piga uriwat tumun rocadi dim. Tidak ada yang melihatmu dan itulah asli. Ini penting. Makanya upasangi atau kangiati komeki salama pakanjaki atau malita lorindo ambota. Yang kedua indo ambo iya angkes sarah kangi anak na lokoridi itu mertua. Yang ketiga ibu bapak yang telah mengajarkan walaupun hanya satu huruf kepadamu itu gurumu. Ya kau taruntui guru mengaji tak, taruntui guru tawastu SD, ambil dan cium tangannya, kemudian minta doanya, maka engkau akan berakhir dengan baik dalam kehidupanmu. Itu je kuncinya pak. Ya nangka tahu masalah si bawa guruna, pura na cairi guruna atau si lelungi guruna waktu na masih sekolah atau na cobi-cobi guruna, lihat kehidupannya ketika dia keluar, denulen mita DC. Okotia Romon. Kenapa ulama dulu dari situ selalu mengajarkan keberkahan? Sebab intinya di sini. Hukum itu monro kuncinya sange pakalinon. Saya Pak Bu tidak pintar, tapi barakat nami guru tak. Saya tidak pintar. Kesakama ya kotite rapor ku degaga da Pak Pitu. Iya. Saya hampir tinggal di SD 7 tahun. Di pesantren tidak bisa mengaji sampai kelas 3. Non romak guru tanah pakalipu Kak. Tapi karena Pak Dongen na guru tak, saya selalu takzim ke ulama. Di mana-mana saya selalu minta doa. Dan ternyata dari situlah saya bisa tampil di sini. Mohon mengatakan tadi ustaz yang viral itu sebenarnya tidak. Mungkin karena orang banyaknya mengambil itu sehingga terbuka seperti itu. Saya itu tidak punya tim media Pak Bu. Degaga makadang ke tim macurika untuk merekam. Dan akun YouTube pun saya itu tidak selalu mengupload, hanya pesan-pesan orang tua yang saya biasa upload. Saya koneksikan dengan agama. Magai wingerala dak pesan neguru takalisi dendreng. Ketika rekamannya itu membeludak dijual oleh penjual kaset, hipodangi maka da puang begewat dengan kaparsetalo corona saba untuk boleh kumati idi. Aga nasa guruta, enak aja itu mau bicara. Misamoga ya sangnya dakwah, ya sangnya cara mapasidakan. Ya tomi tu niya punay ko ipau, ya ko pura ni ipau tanyane ko punna. Aja mo atur anu pura masidakan. Komelo ko na pak baraka po ngalatala pak disengam. Dan inilah yang banyak orang tidak pakai Pak Bu. Enggak kadang dia mengontrol. Satu kuncinya Pak, saya kasih tahu memang. Angga kama tahu melo balu ya saku dengan menjual harus begini. Saya kasih tahu. Ya kong kamu lika macarama aja lalu tapodangi maka daseko. Karena pasti saya tidak datang. Pesan guru tak. Mega pacarama Pak, napa yoli tapo maka daseko. Lau mo tu seko Pak. Maka de guru tak tak de nama baraka Pak disangangi ma Pak guru. Magai mubalu mani Pak disangangi. Itu kuncinya. Makanya saya itu kasih tahu istri, jangan kasih tahu saya berapa. Di rumah itu ada tempat dan memang dikasih masuk di situ kalau ada. Dewi sangi maka ada siaga. Siaga nalenga tahu saya tidak pernah tahu. Maka dia guru taja muitai. Nasabak ya ko muitai, nolli ko pema pasti mu bai belisi maka ada seko tu naleko ko. Tapi ketika engkau tidak tahu maka selamanya kau tidak akan tahu. Ada beberapa kampung yang meminta itu seko walengi biasa teh ustaz sudah kada sabar ki dulu aku tu macaram. Itu yang saya pantangan betul itu.
Tasa kami makanya jama-jamang yang magampa pak makarejing. Dakwah seperti ini. Wadi jaji tama ki surugai di ustaz setama renake pandas-rasa. Iya. Kalau saya mau berhenti ceramah kuncinya cuma satu. Handphone saya matikan, nomor saya selesaikan, pasti dia kata hubungi. Saya itu simpel sekali. Saya tidak mau sebenarnya seperti ini makanya kuncinya aja lalu mau jemput aku mikir mulika ceramah. Kapan kau jemput saya tidak datang. Mau podang nak maka saya kau oleh ustaz saya tidak akan berangkat. Itu kuncinya. Apa dia nulle pak? Tata tulen ke belisi. Nampak ki ceramah saya kau matu naliko. Iya, selalu muncul. Imam dan pegawai syara mestinya juga pakai itu. Kalau kima baca doang, aja lalu tapi tangi dia rodie pak. Apa dia patut nak baca 20 sebuah. Iya, kan begitu. Tapar yang peloi sebagai menghargai itu. Iya, mestinya dipaham. Aja tabuka maka ada seko na lengayano supaya aja tareking. Apa kono kilo mak baca na di siratu sabu, beli bola na 20 misabu. Pasti maka kono rojolo siratu. Kan begitu. Inilah beratnya menjaga keistiqomahan sebenarnya dalam dakwah. Terus kami maka nama gampang Pak Bu. Hal ini berat. Setiap malam di sujud itu saya selalu meminta. Jangan sampai ini jadi menjalat fitnah untuk diri. Itu yang bahaya Pak Bu. Jadi Pak Gurungnya hanya selepasnya saja. Terus kami maka dan kata mama enggak. Saya lepas saja. Pesan na guru teh komeko mak dakwah na aja mau guru. Ilau bau na ripong Allah Ta'ala kaya na bukara kaya na numpan labang yan itu na butuh kata saya begitu. Terus kami maka dan kau khusus konsep begini enggak mana yang muncul itu saya sampaikan makanya tidak terstruktur mage na sabak yan itu na butuh kata ya kui ko mator berarti ko mi mator pa disangan kaya melo na tarimatan na pong Allah Ta'ala kau tidak tahu maka serahkan sepenuhnya na sabak ya tidi pacaramay palayang paletukan penyambung lidah itu kuncinya makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi ada pantun bolak-balik wallahu alam saya tidak pakai pantun dan jangan dilebih-lebihkan bahwa ini viral apa enggak saya enggak ini biasa-biasa saja terus kami kehidupan saya itu sederhana Pak Galuh nggak makan enggak saya itu enggak kadang naik motor bolak-balik dari Sinjai naik motor ke Bulukumba naik motor ini barusan diantar sama ini karena agak kelelahan saya minta istri ikut karena ini dari Kalimantan, kamu dari Barau, kemudian ke Pulau Utara, kemudian kembali langsung kegiatan ini. Jadi saya bersyukur bisa bersilaturahmi. Tapi saya itu begitu sederhana saja. Kadang kalau naik Makassar singgah di sini sholat. Cuma biasa mereka tahu misalnya saya pakai jaket itu waktu kuliah orang tidak tahu. Sering. Kadang di masjid sini pernah singgah sholat itu. Biasa orang tidak tahu. Saya singgah di pinggir jalan itu kadang baring. Itulah kehidupan yang paling. Rasulullah seperti itu. Kadang baring di atas batu, kadang dia duduk bersama. Orang tidak kenal. Kehidupan seperti itu tidak usah dibangga-banggakan harus dijemput begini enggak. Dakwah itu satu kuncinya. Ini penutup. Saya tidak mau jangan sampai ilmu ini dan dakwah tidak tersampaikan hanya karena materi. Itu yang saya tidak mau. Jangan sampai gara-gara materi dakwah tidak tersampaikan. Kita malu kepada Rasulullah. Kita malu. Dia datang sendiri memberi penuntunan kepada umat-umatnya. Tapi kadang dia dilempar. Maka dakwah harus punya tantangan. Seperti itu. Jadi kuncinya jangan sampai dilebih-lebihkan jangan Pak. Biasa-biasa saja. Kita manusia mungkin di antara kita ada yang lebih mulia di sini ada muridnya Gorota. Saya malu sebenarnya makanya saya malu berdiri di mimbar. Kadang lebih senang duduk begini karena itu juga wasiat. Luruskan kalbumu dengan kepala jamaah supaya dia bisa menerima ilmu hikmah yang kau keluarkan. Jangan sampai kau berdiri karena inilah sunnah sebenarnya menyampaikan dakwah dalam keadaan duduk dan mimbarnya Nabi itu mimbar duduk. Makanya pengajian tudang di pesantren itu berkah ilmunya karena tidak lurus syahwatnya dengan kepala jemaah. Itu pesan ulama kita. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.